Kisah nyata, penggali kubur yang tiduri jenazah seorang gadis hingga seperti ini. Entah apa yang dipikirkannya, pria tersebut gemar mencuri kain kafan milik jenazah yang telah ia kuburkan. Hingga pada suatu hari jenazah seorang gadis membuat nafsunya membuncah dan menjadi seperti ini. Maklum sebagai manusia, di mana gemar sekali menilai orang bukan dari apa yang telah mereka pahami betul-betul, namun hanya dari sekejap mata saja dan melongok dari luar sampulnya. Sehingga yang terjadi adalah seakan menjudge orang tersebut benar-benar bersalah. Bukan hanya kita, Rasulullah pun pernah melakukan hal tersebut secara tak sadar. Dan memang jika kita mendengar kisahnya pasti kita juga berpikiran sama. Seperti apa kisahnya? Di suatu hari Sayyidina Umar Al-Khattab menghadap Rasulullah SAW sambil menangis. Jadi bertanyalah Rasulullah, "Wahai Umar, apakah yang membuat engkau hingga menangis seperti ini?" Jawab Umar, "Ya Rasulullah, ada seorang di muka pintu ini yang sudah membakar hatiku." Berkata Rasulullah, "Ya Umar, bawalah ia masuk." Lalu Umar membawa pemuda yang tengah menangis itu masuk. Bertanya Rasulullah, "Apakah yang sudah engkau kerjakan hingga engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya telah lakukan dosa yang besar. Saya sangat takut pada Allah SWT yang sangat murka kepadaku. Apakah Anda mempersekutukan Allah?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah Anda membunuh jiwa yang Anda tiada hak membunuhnya?" "Tidak ya Rasulullah." "Allah akan mengampunkan dosa Anda meskipun sebesar 7 petala langit dan bumi dan bukit-bukit." "Wahai Rasul Allah, saya sudah lakukan dosa yang lebih besar dari langit, bumi dan bukit-bukitnya. Apakah dosamu itu semakin besar dari Al-Kursi?" "Dosaku lebih besar." "Apakah dosamu semakin besar dari Arsy?" "Dosaku semakin besar." "Apakah dosamu lebih besar dari maaf Allah?" "Maafnya lebih besar. Sesungguhnya tidak bisa mengampun dosa besar kecuali Allah yang maha besar, yang besar pengampunannya." Rasulullah bersabda lagi, "Katakanlah wahai pemuda, dosa apakah yang sudah engkau lakukan? Saya malu akan memberitahumu." "Ya Rasulullah." Rasulullah bertanya dengan kuat, "Beritahu saya apakah dosamu itu?" "Gini ya Rasulullah, kerjaku yaitu sebagai penggali kubur. Saya sudah lakukan kerja menggali kubur selama 7 tahun. Di suatu hari, saya menggali kubur seorang gadis dari kaum Ansar. Setelah saya menanggalkan kain kafannya, jadi saya tinggalkan ia. Tak jauh saya meninggalkannya, jadi naiklah nafsuku. Oleh kerana tidak bisa menahan nafsu, saya kembali pada mayat itu lantas aku pun menyetubuhinya. Setelah saya memuaskan nafsu, jadi saya tinggalkan dia. Belum jauh saya mengedar dari situ. Tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata, 'Celaka benar Anda wahai pemuda, bukankah Anda berasa malu pada Tuhan yang bakal membalas pada hari pembalasan kelak? Apabila tiba masanya setiap orang yang zalim bakal dituntut oleh yang teraniaya. Kau biarlah saya telanjang serta kau hadapkan saya pada Allah SWT.' Dalam kondisi junub usai Rasulullah mendengar info dari pemuda itu, dengan segera Rasulullah bangun sembari bersabda, 'Hai orang yang fasik, memang layak Anda masuk neraka dan keluarlah Anda dari sini.' Sepanjang 40 hari pemuda itu memohon ampun pada Allah dan saat malam ke-44, ia melihat ke langit sambil berdoa, 'Ya Allah, Tuhan pada Rasulullah, Nabi Adam dan udara, bila Engkau sudah mengampunkanmu, jadi beritahulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bila tak, jadi kirimkan pada saya api dari langit dan bakarlah saya di dunia ini dan selamatkan saya dari seksa akhirat.' Tak berapakah lama selepas momen itu, turunlah malaikat Jibril AS menjumpai Rasulullah. Selepas berikan salam, Jibril AS berkata, "Wahai Muhammad,
Tuhanmu berikan salam padamu. Jawab Rasulullah SAW, dialah assalam dan daripadanya salam dan kepadanya semua keselamatan. Allah bertanya, apakah Anda yang jadikan makhluk? Dialah Allah yang jadikan segala makhluk. Adakah Anda yang memberi rejeki pada makhluk? Dialah Allah yang memberi rejeki pada saya dan makhluk-makhluk yang lain. Apakah Anda berikan taubat pada mereka? Dialah Allah yang terima taubat dariku dan mereka. Allah berfirman, maafkanlah hambaku itu karena saya sudah memaafkannya. Jadi segera baginda memanggil pemuda itu dan menjelaskan padanya bahwa Allah sudah terima taubatnya dan memaafkannya. Nabi pernah mengalami hal seperti itu dan langsung ditegur oleh Allah SWT. Apalagi ketika kita yang mencela dan mengolok-olok mereka yang notabene suka berperilaku kasar, gemar mengerjakan dosa, dan juga tak pernah beribadah. Ketahuilah bahwa mereka bisa saja bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Dan ketika mereka telah berubah untuk tak lagi mendekati dosa, maka bisa jadi mereka lebih baik dari kita yang mengaku setiap hari membuat kebaikan.